membuat kebisingan tengah malam untuk mengusir tetangganya yang wanita, tanpa sadar berhadapan dengan seseorang yang istimewa. Gadis itu diam-diam mengeluarkan pisau buah untuk memberi pelajaran pada kakek. Gadis itu adalah penata jenazah yang mengalami insomnia dan halusinasi karena stres, jadi dia butuh istirahat yang baik. Dia meminta agen mencari apartemen tenang, dan setelah tahu harga rumah di area tersebut setengah harga pasar, gadis itu tertipu dan membelinya, tanpa sadar ini awal mimpi buruk. Malam pertama tinggal, gadis itu mendengar suara aneh dan duduk ketakutan. Dia mendengar suara dari luar pintu dan dengan marah ingin melihat jendela, melihat kakek tertawa di bawah. Gadis itu meminta kakek tidak berteriak karena masih pagi dan waktu tidur. Namun, kakek itu berkata bahwa gadis itu meddling. Menghadapi sikap kakek yang tidak masuk akal, gadis itu menutup jendela, tetapi kakek itu berteriak lebih keras. Gadis itu mengenakan piyama dan berlari mencari kakek. Dia memberitahu kakek waktu belum sampai 5 dan menyarankan berolahraga di tempat lain, tetapi kakek acuh tak acuh, berpura-pura tidak mendengar, dan terus berteriak. Gadis menahan kemarahan dan berkata bahwa selama dia bisa tidur nyenyak, dia akan memenuhi syarat kakek. Kakek meminta gadis itu duduk di rumahnya dan menatapnya dengan niat buruk. Gadis itu marah dan menuduh kakek melakukan pelecehan, tetapi kakek membantah dan menuduh gadis itu yang menggoda. Gadis tidak berdaya itu hanya bisa menelepon untuk minta bantuan. Namun, setelah mendengar suaranya di telepon, kakek itu yang dikenal sulit, menyarankan gadis itu menjauh. Tanpa menunggu keluhan gadis, dia langsung memutus sambungan. Seorang bibi baik hati menyarankan gadis itu untuk tidak bersusah payah. Tetangga merasakan sulitnya menghadapi kakek. Jika terdesak, dia pura-pura sakit jantung atau mati. Yang menderita tetap dia. Dia memberikan gadis itu penyumbat telinga agar bisa tidur di rumah. Gadis itu kecewa, berbalik, dan bekerja di tempat pemakaman untuk menghindari suara. Gadis itu sudah 36 jam tidak tidur dan terkejut melihat jenazah. Manajernya memperingatkan bahwa jika dia tidak bangun besok, dia tidak perlu kerja lagi. Gadis itu tahu bahwa dia harus baik-baik saja. Setelah tidur, gadis itu pulang kerja dan minum obat, tetapi kakek di bawah menyetel musik. Gadis itu terdistraksi suara, lalu duduk dengan tatapan aneh. Dia melihat kakek di bawah dengan cambuk. Tetangga marah, tapi kakek tidak peduli. Gadis berteriak, tetapi kakek diam. Pemuda di sampingnya melaporkan. Tak lama, polisi datang dan menyita cambuk kakek. Kakek itu melihat gadis dan mengira dia yang melapor, jadi merencanakan balas dendam. Gadis yang tidak tidur selama 70 jam itu berbaring di tempat tidur. Kakek sebelah mulai berulah dengan musik keras dan mengetuk pintu. Gadis itu tak bisa tidur dan bangkit, mengambil pisau dan jarum suntik untuk mengajari kakek. Dia pergi ke pintu kakek, minta maaf, dan ikut masuk.